Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadam Maghribi Habibullah dari kelas MB 4507 dengan nomor NIM 14012100592. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pokok bahasan ekonomi Islam Syariah sebagai pengganti ujian sebagai tugas besar pengganti ujian akhir semester. Di sini saya hanya akan membahas pokok-pokok bahasan dari ekonomi syariah tersebut atau yang biasa kita lalui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan definisi ekonomi syariah tersebut. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi serta keuangan. Prinsip ekonomi Islam yaitu pengalihan harta individu yang bisa kita contohkan atau sebagai memanaging keuangan untuk pemanfaatan hal-hal lainnya seperti zakat, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan yang inklusif. Pada poin nomor 2 ini hampir sama seperti nomor 1, bagaimana cara kita mendistribusikan pendapatan tersebut untuk pemanfaatan yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagi risiko. Pada optimalisasi bisnis atau poin 3 ini bisa kita gambarkan yaitu bersaing di pasar secara baik dan sehat dan berbagi risiko antar sesama umat muslim. Yang keempat yaitu transaksi keuangan terkait erat sektor real. Yang kelima yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik seperti contohnya dalam pembangunan berzakat dalam pembangunan masjid, dalam pembangunan wadah umum, dan lain-lain. Dan yang keenam yaitu transaksi muamalah. Setelah dari prinsip-prinsip tersebut, yang selanjutnya kita ada penjelasan zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Golongan yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama yaitu golongan fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua yaitu golongan miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat yaitu mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima yaitu hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya atau idah. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Yang kedelapan Ibnu Sabir, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat, dan menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan diperintahkan dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya itu kita ada sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekitar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyombongkan harta. Jadi sedekah bisa kita gambarkan seperti nah, dalam mensedekahkan dalam kota masjid atau bersedekah kepada fakir miskin dan banyak lagi.
Yang selanjutnya ada wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Jadi bisa dibilang perbedaan dari infak serta wakaf yaitu infak jangka waktunya lebih sedikit, sedangkan wakaf jangka waktunya lebih panjang. Dan selanjutnya poin penting yang harus kita bahas di dalam ekonomi syariah yaitu riba atau bunga. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Jenis-jenis riba yaitu yang pertama adalah riba fadl. Pada riba fadl, Pada riba fadil, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Kalau pada riba fadil ini bisa dicontohkan dengan transaksi uang dengan menambahkan uang. Yang kedua yaitu riba ya. Pada jenis ini riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Pada poin nomor 2 ini bisa dicontohkan seperti keterlambatan tibanya barang hasil dari transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu riba nasiah. Dalam nasiah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Nomor 4 yaitu riba qard. Riba qard adalah riba tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Yang kelima yaitu riba pada zaman dahulu, yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah perusahaan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Sekian dari saya, Muhammad Sadam, pada presentasi kali ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.